Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Raya Ardani. I'm a student at the Information System Study Program and I study at Teknokrat Indonesia University. This time I will be presenting material on the basic of accounting. Oke, di sini saya akan memberikan materi apa itu pengertian akuntansi. Pengantar akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, individu, atau pemerintah. Tujuannya yaitu adalah memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Oke, kemudian ada sejarah singkat dari akuntansi. Akuntansi modern berasal dari Italia abad ke-15 berkat Luca Pacioli yang memperkenalkan sistem pembukuan ganda yaitu double entry bookkeeping. Saat ini akuntansi diatur oleh standar internasional seperti IFRS atau International Financial Reporting Standard, dan lokal seperti PSAK yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian dasar-dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi yaitu fondasi utama akuntansi adalah persamaan akuntansi atau accounting equation yang menyatakan bahwa aset suatu entitas sama dengan sumber pendanaan dari liabilitas dan ekuitas, dan seperti ini contohnya itu di mana aset sama dengan sumber daya yang dimiliki, misalnya kas, inventory, dan gedung. Kemudian di sini ada liabilitas yang dimana itu adalah kewajiban yang harus dibayar, misalnya seperti hutang dan juga pajak. Kemudian ada ekuitas, yaitu bagian pemilik setelah dikurangi liabilitas, misalnya modal ditambahkan dengan laba ditahan. Kita ambil contoh. Jika Anda membeli peralatan senilai 10 juta dengan tunai, aset peralatan naik 10 juta, tapi kas turun 10 juta, yaitu sama dengan persamaan tetap seimbang. Kemudian sini ada sistem pembukuan ganda atau double entry bookkeeping. Setiap transaksi memengaruhi minimal dua akun, yaitu satu debit di bagian sebelah kiri dan satu kredit di bagian sebelah kanan. Total debit selalu sama dengan total kredit. Kemudian ada aturan-aturan dasarnya, debit aset atau biaya saat naik, kemudian kredit saat turun. Selanjutnya, kredit liabilitas atau pendapatan atau ekuitas saat naik sama dengan debit saat turun. Contoh, jurnal sederhana penjualan tunai Rp 5 juta yaitu debit, kemudian kasnya 5 juta, kemudian kredit pendapatan penjualan Rp 5 juta. Kemudian ada beberapa siklus-siklus akuntansi, yaitu satu, identifikasi transaksi, yaitu sama dengan catat bukti atau faktur atau juga kwitansi. Yang kedua ada jurnal umum, yaitu yang dimana masukkan ke buku jurnal debit atau kredit. Yang ketiga ada buku besar, yaitu kelompokan ke akun-akun atau ledger. Keempat ada neraca saldo, yaitu verifikasi keseimbangan. Yang kelima ada penyesuaian, yaitu catat akrual, misalnya depresiasi atau piutang tak tertagih. Yang keenam ada laporan keuangan, yaitu buat neraca, laba rugi, dan lain-lain. Dan ketujuh ada penutupan, tutup akun sementara, yaitu biaya pendapatan ke ekuitas.
Kemudian yang terakhir ada neraca saldo setelah penyesuaian siap untuk periode berikutnya. Kemudian prinsip dan standar akuntansi. Akuntansi mengikuti prinsip-prinsip untuk memastikan konsisten dan kendalan. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu akui pendapatan saat earned, bukan saat dibayar. Yang kedua ada prinsip biaya historis, yaitu catat aset pada harga perolehan, bukan nilai pasar. Yang ketiga ada prinsip konsistensi, yaitu gunakan metode yang sama antar periode. Kemudian prinsip materialitas, yaitu fokus pada informasi signifikan. Dan yang terakhir ada prinsip going concern atau asumsikan bisnis berlanjut. Kemudian ada standar utamanya yaitu GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principles. Itu digunakan di AS atau Amerika Serikat ya. Kemudian ada IFRS yaitu standar global diadopsi di Indonesia melalui PSAK. Kemudian di Indonesia ada OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dan IAI yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis akuntansi. Akuntansi dibagi berdasarkan tujuan. Satu, akuntansi keuangan yang dimana itu fokus pada laporan eksternal untuk investor atau bank yang mengikuti standar ketat. Kemudian ada akuntansi manajemen yaitu internal untuk pengambilan keputusan misalnya anggaran dan analisis biaya. Ini tidak diatur ketat. Kemudian ada akuntansi biaya yaitu menghitung biaya produksi misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja. Kemudian akuntansi pajak, yaitu persiapan SPT atau surat pemberitahuan tahunan dan kepatuhan pajak seperti PPh dan PPN di Indonesia. Kemudian ada akuntansi pemerintahan untuk entitas publik fokus pada anggaran negara. Dan yang terakhir, akuntansi forensik, investigasi penipuan keuangan. Kemudian kita sudah berada di slide terakhir dari kesimpulan dan saran. Ini adalah overview lengkap akuntansi dari dasar hingga lanjutan untuk pemula. Mulailah dengan memahami persamaan akuntansi dan siklus praktikan dengan contoh sederhana menggunakan Excel atau software akuntansi, buku rekomendasi akuntansi keuangan oleh Warren atau Intermediate Accountants oleh Kieso versi Indonesia tersedia. Okay, our material for today is finished. Thank you for watching until the end and thank you until we meet again and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.